Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit kula tak lenggah nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Hadratal kiram, para alim, para ulama ingkang kuliah mulai akan Ramaya Mustaji Magister Pendidikan Islam. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu ingkang rawuh, dan saya hormati bapak ibu guru beserta ketua pondok putra, ketua pondok putri, dan semua pengurus, dan tak lupa kepada santriwan santriwati yang sangat dan sangat saya cintai. Ya, tidak terbatas, sangat saya cintai. Untuk langkah yang paling awal, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, di mana Allah pada malam hari ini telah memberikan taufik, hidayah, serta kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dengan keadaan sehat wal afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terabadikan kepada kekasih-Mu ya Allah, kepada kekasih-Mu, kepada kekasih-Mu ya Allah, kepada kekasih-Mu yang sempurna di antara makhluk-makhluk lain, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kalinya kita semua yang hadir di sini hanya dalam satu tujuan. Tujuannya apa? Kita merayakan milad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Hanya satu tujuan kita apa? Mendapat syafaat di hari kelak. Maka kita yang hadir di sini harus kita persiapkan hati kita ikhlas. Ya. Benar-benar kita harus membawa dari rumah ke sini hanya untuk apa? Mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita merayakan ini, kita buka dengan sholawat burda. Semerap sholawat burda, nggih? Nggih, sampun. Ibu-ibu semerap sedaya, bapak-bapak semerap sedaya. Nggih. Napa? Apa sing terkandung dalam sholawat burda? Ngacung. Ojo atik buka Pak Google. Apa sholawat burda? Kalau kita tidak kenal, kalau kita sama manusia tidak kenal, maka tidak cinta. Walau juga seperti itu. Kalau kita tidak tahu apa itu qasidah burda, kita tidak tahu manfaatnya, kita pun tidak mantap untuk mengucapkannya. Sholawat burda napa Bu? Biasa ibu-ibu kegiatan sholawat burda, sholawat lainnya, nggih, nggih. Nah napa? Apa di dalam sholawat burda? Aku tak cerita iki nduk mukut himae, engko cek mantap. Nggih. Lho, kono sing ngomong. Lah nggih.
manfaat di dalam sholawat burda napa Bu? Kok menyembuhkan penyakit toh? Iku lah urusane sampean dhewe. Mendekatkan diri kepada Nabi itu kurang pas. Saat ini tak bejani, nggih, sampean cek kenal, ya, cek kenal. Sholawat burda niku Bu, di dalam sholawat burda niku ada 10 pasal. 10 pasal itu jumlahnya 160 syair, ya, 160 syair. Di situ dari pasal pertama sampai pasal 10 kita garis bawahi bahwa di situ adalah pengaduan cinta kasih kepada Rasulullah. Tapi dengan keutamaan menyembuhkan penyakit dan lain sebagai lainnya itu adalah karena apa? Tujuan sampean sendiri. Tapi hakikatnya di situ adalah pengaduan cinta kita terhadap Rasulullah, ditulis oleh Imam Al-Bushiri. Di sini kegiatan-kegiatan pun kuat Bu. Mergi nopo santri-santri termriki harus terdidik dengan apa? Harus tahu sejarah Islam yang sesungguhnya yang harus diamalkannya. Mpun ragu Bu, mondokno anak itu mriki mpun ragu. Mpun ragu. Saya telusuri, saya pun pernah mondok di situ ya kan? Iya, sampai saya nggak bisa pulang sampai sekarang. Iya, sampai nggak bisa pulang sampai sekarang. Saya belum pinter ya, boleh saya kepengen mondok Bu. Ya, saya ulangi lagi ya, nggak ada sejelih ilmu alat yang diberikan di sini. Dan setelah itu, ya, di balik itu ada lain-lain kegiatan yang kita berikan kepada anak didik santri. Tapi terkadang dengan telinga saya sendiri, kadang ada yang pro dan kontra di sini Bu ya, nyuwun sewu nggih. Mpun ragu kegiatan temriki nopo-nopo mpun kula berikan kepada santri. Kadang ono anake rada pinter titik melek. Jarung desa lak ngono ya. Ngarani titik pinter melek, ngarani sugih saiki melek. Rada melek, rada seger, rada suket ijo jarene lak ngono ya. Kata-kata wong oh akeh. Pok pondokno nduk kono iku lho gak rugi ta. Nah rugi opo ya nduk kene. Umi sudah mengangsur ilmu di Fatimiyah juga, sudah tahu di dalamnya di Sunan Derajat, pernah di Tarbiyatul Tholabah, tapi saya tidak jarene ngono katok melorot diunjukno dhewe. Mboten saestu. Sejeli-jeli ilmu alat itu di sini di tempatnya. Ya. Makanya anak-anak di sini saya berikan apa itu? Di sini sudah kegiatan, tetangga desa sudah tahu kalau hari Jumat pagi itu manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sudah terjalani, ada Rotibul Haddad sudah terjalani, Dhibaiyah sudah terjalani dan semuanya sudah bisa memimpin tahlil, ya kan? Kalau disuruh diajak ke masyarakat, insya Allah sudah bisa memadai. Itu sudah terbukti, ya. Namun ini tinggal sedikit ya. Ini akan aku berikan Qasidah Burda. Mpun semerep tujane nggih Qasidah Burda. Qasidah Burda itu adalah isi dari Qasidah Burda adalah pengaduan cinta kasih terhadap Rasulullah. Itu ditulis Imam Al-Bushiri. Nah, iku kena gawe tombo apa-apa, Bu? Nek sampean kurang mantep ya mbo, ya apa jare mantepe wonge ya. Air putih itu bisa berubah apa sesuai dengan keinginan orang yang meminum. Ya. Dan setelah Al-Bushiri mencatat qasidah sholawat qasidah burda sudah selesai, dilanjutkan lagi tak kenal no dhisik ya, menicik penasaran. Cek nang aku barang kok, menicik takok nang aku gak ngenyek. Mbiyen niku
ketika siapa itu Bu Haji, siapa itu yang rias itu, Bu Is, itu sama rayate Pak Haji Imam itu ke saya. Waktu itu minta ulangi apa? Di hari Jumat tadi apa? Sampai Umi lali, Umi ku grogi rotan. Manakib ya. Mergi tak kandhani saidik nggih. Mergi tamflete ku mangan fotone Abah nggih. Dikira ini apa? Dadi nek wong ki mboten kecewa ta Bah, kok kula sing maju. Dadi nek keretek grogi. Ya, waktu itu saya ajari manakib Bu Haji Is sama Rayati Pak Haji Imam ya. Lalu ditampilkan di kecamatan, alhamdulillah menjuarai 1 manakib 1 pajiran ya. Ya, sudah saya buktikan. Terus Cek rodok penasaran maneh, Imam Al-Busyiri tidak cukup untuk mencatat syair-syair sholawat qasidah burda. Dilanjutkan lagi sholawat qasidah al-mudhoriyah. Kenal? Loh tambah meneng wae. Al-mudhoriyah, kenal? Mantun iki. Lah, mari ki methuki aku ya, cek ono gunane. Sholawat burda mbek sholawat qasidah al-mudhoriyah. Sholat mudhoriyah niku nopo Umi tak kei iku nih sakwidik nggih. Iku malah Bu cek penasaran. Sholawat qasidah al-mudhoriyah itu banyak manfaatnya. Ya. Ketika Imam Al-Busyiri mencatat qasidah al-mudhoriyah belum selesai, di tengah-tengah nanti sampean iki lho, metek Google, metek YouTube, qasidah al-mudhoriyah, di situ ada kalimat wa maqad sa'al qamar. Iku kan baru di tengah-tengah, ya kan? Waktu itu tulisan itu kan baru di tengah-tengah, belum selesai. Didengarkan Umi Rien ya Mbak ya. Terus di sini ada sedikit cerita. Namanya orang menulis itu ada capeknya. Lah, Imam Al-Busyiri sampai di wama waqad sa'al qamar, itu berjalan-jalan di tepi laut. Setelah itu ada orang laki-laki yang mendatangi Imam Al-Busyiri, mendekat kepada Imam Al-Busyiri dengan berkata, "Wahai Imam Al-Busyiri, sudah cukup, jangan diteruskan." Itu Imam Al-Busyiri baru wama waqad wasa'al qamar. Belum selesai. Karena apa? Orang laki-laki yang berjalan di atas laut tadi mendekat Imam Al-Busyiri dengan berkata begini, "Saya dapat kabar dari atas, yakni malaikat. Katanya malaikat-malaikat itu sudah capek mencatat amalan-amalan dari qasidah al-mudhoriyah." Betapa hebatnya kan manfaat qasidah al-mudhoriyah. Kalau belum tahu besok datang ke saya. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi, itu hanya sekedar sponsor. Sekedar sponsor. Kita buka merayakan Milad Nabi. Kita buka dengan qasidah burda, sehingga pengaduan cinta kita semua yang hadir di sini dapat diterima oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Monggo tumut ngucap nggih ning saged nggih.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Monggo مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي نرجى شفاعته لكل هول من الأهل المقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سرى ضيف من أهوى والحب يعترض لذاتي بالعالمين. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sampun meti waos mungkin jam 12 ke mantun tiwa sedaya nggih. Kalau sampean semarap artine hati sampean terketuk dan menangis ya. Ini adalah pengaduan cinta bukti kita terhadap Rasul
Bapak Ibu ingkang kula hormati dan santriwan santriwati yang saya cintai. Kula takon dijawab bareng-bareng. Kelahiran Nabi pada hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Sekarang tak takoni, wafate Kanjeng Nabi dinten napa? Tanggal piro? 12 bulan Rabiul Awal. Dari kelahiran Nabi, dari wafatnya Nabi di hari yang sama, yaitu hari Senin. Kelahiran Nabi dan wafatnya Nabi di tanggal yang sama, tanggal 12. Ya. Apalagi bulan kelahiran Nabi dan bulan wafatnya Nabi di bulan yang sama juga. Lah, dilihat dari situlah, baru dilihat dari situnya saja adalah manusia yang terhebat, tiada bandingnya. Nggih. Sik, aku tak takok maneh. Kadang bocah-bocah ngene iki, bahkan ibu-ibu kadang wis sepuh-sepuh, bapak pun sepuh-sepuh, sejarah Islame dhewe iku kadang durung paham. Ana kanca kula ngomong ngene, nyeluk kula kan, Mbak Rum, aku mbiyen iki lho gak seneng sejarah. Mbah, aku ngomong sejarah iku wis gak seneng blas, wis gak masuk, Mbak. Tapi saiki iku aku wis kok rada seneng be sejarah, Mbak. Aku nek mari maca sejarah kok yo membuat hatiku tenang, intinya gitulah. Nah, itulah manfaatnya. Makanya sedikit saja kita harus paham dengan sejarah. Saiki kula taklet. Pertanyaane enteng tapi empun semerap napa mboten? Engko sing semerap langsung angkat tangan, ojo sampai metek Pak Google, nggih. Mbak YouTube jangan sampai nyetel Pak Google dan Mbak YouTube, nggih. Sakniki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sing tak takokno, hari apa Rasulullah dimakamkan? Hitungan ping 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pak Rozi sing acung, monggo. Hari apa Pak Rozi? Hari Selasa. Hari Selasa Pak Ronji. Ada lagi, saya hitung sampai 15. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, ya apa? Hari Jumat tambahan. Mosok cok, kok kesuwen temen caca. Sedo dino Senin. Wis sakjange mau takai hadiah saiki gak ono sing takai hadiah. Iki isih pinggirku iki iso ta gak? Si dhuwur iso ta mboten? Lho, mosok cah sak aula. Wong pirang atus iki nang gak weruh. Nggih. Hari apa? Senin. Nggih, ngapunten nggih dereng bener, Pak. Ngapunten, Pak Rozi guru durung bener. Oh, ngene iki lho kesalah kaprah. Apa Mbak Ani? Hah? Hari Rabu. Hari Senin wafatnya hampir benar. Sudah, saya sekarang katakan boleh oyoyan engko aku dinyang wae sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, dimakankan pada malam Rabu. Ya, lho saaula iki nang gak iso, Masya Allah. Makanya apa? Padahal pertanyaan hanya sepele tapi kamu tidak bisa menjawab semuanya. Dasar kamu. Umat apa kamu ini? Waduh, ya Allah, ya Allah. Masa gak kena tanggal Senin iku malam Rebo. Kita gawe-gawe, ya. Ya Allah, ya Allah. Malam Rebo, Bu, Pak, malam Rebo di garis bawah nggih. Niki
pun sudah tercatat di sejarah Nabi Muhammad. Di TikTok saya pernah membuka itu tambah hari Kamis. Ada yang malam Kamis, ada yang Jumat pagi. Masya Allah. Enggak, ini sudah hadis sahih ya, bahwa ini Rasulullah dimakamkan pada malam Rabu. Kak situ hadiah tapek dewi. Hadiah tapek dewi. Ya. Walaupun saya nggak membawa hadiah, nanti saya suruh ambil apa gratis di toko sebanyak 200.000 nggak apa-apa. Tapi kamu sayang. Nggih, mboten napa-napa. Sakniki sampun semeram, mboten rugi gara-gara uang 200, tapi kita bersyukur sudah tahu bahwa Nabi Muhammad sedoe dinten Senin dimakamkan malam Rabu. Ya. Dimakamkan malam Rabu. Bapak Ibu yang saya hormati dan santriwan-santriwati yang saya cintai, itu baru mukodimah. Mukodimah guys. Saya hanya menyampaikan sedikit, ada hadis dan sedikit cerita laksa cerita piro roto. Ya. Saya menyampaikan sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, dan saya tidak banyak bercerita karena apa? Ketika mulutan itu saya sudah berapa kali bertemu kali jenengan, boten bosen. Kok umir main lakone ngono. Ya enggak begitu ya, cari yang lain. Ya, tapi saya tidak menyampaikan kata-kata yang sama, nanti sampean bosen. Dadi aku wingi sampean paringi amanah iki kalau wingi nggih Mbak Ika nggih. Aku esok pagi tadi cari buku-buku. Apa yang saya sampaikan? Saya tetap sinau karena saya pun tidak bisa apa-apa tanpa belajar, ya. Oke. Didengarkan hadis ini karena ini adalah hadis, salah satu hadis yang munajat. Didengarkan. Lebih-lebih santri harus mendengarkan, wajib mendengarkan. Bahwa Nabi besar Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan wafatku, maka dia akan selamat dari dukun dan tanpa hisab. Saya ulangi sekali lagi, barang siapa yang menyampaikan wafatku, maka dia akan selamat dari dukun dan tanpa hisab. Benar-benar sudah saya sampaikan ten panjenengan sedaya nggih. Maka sampean pun semerap hadis niki coba sampaikan kepada orang lain yang tidak hadir di sini, maka sampean insya Allah ini janji Rasulullah, kalau besok kita akan selamat dari dukun atau tanpa hisab. Alhamdulillah. Yang hadir malam ini bojo, boleh ngeringekno iki, terutama saya karena sudah sampaikan kepada panjenengan sedaya. Dan tugasnya sampean harus menyampaikan, yang di pondok menyampaikan ibunya di rumah, yang tetangganya tidak datang disampaikan kepada tetangganya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW sudah berjanji, sopo-sopo sing nyampe no wafatku akan selamat dari dukun. Dukun itu napa Bu? Engkone kepleset teko siratal mustaqim kang den uwat. Misore ku apa Bu? Watu sing apa? Yang berupa api. Dan kita insya Allah menyampaikan hadis satu itu saja tanpa hisab. Nek sesuk sampai mati, nggih, kok di seksa mbek malaikat aku lu wis tau nyampe no hadis Rasulullah. Sampeyan ku kesalahan ning sampeyan niku hisab aku. Ngono wae gak apa-apa. Ya, ini karena apa? Sudah ada di apa? Kanjeng Nabi sampun ngendika. Nggih. Bapak Ibu yang kalau hormati dan santriwan-santriwati yang saya cintai, ini ada sedikit cerita, ya, ada sedikit cerita.
Ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tersebar, mengguncang hati semua orang muslim dan para sahabat. Waktu wafatnya Kanjeng Nabi, banyak orang-orang muslim yang menangis, perempuan-perempuan yang memukul-mukul mukanya bahwa Nabi telah wafat. Bahkan sahabat Umar pun tidak percaya kalau Nabi telah wafat, benar-benar wafat, tidak percaya. Nah, sahabat Umar berjalan dari masjid karena banyak orang muslim yang menangis, ada yang tergulung-gulung, memukul-mukul mukanya. Sayyidina Umar mendekat kepada orang-orang muslim dengan berkata dan nunjukno pedangnya, dibuka seleng. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi telah wafat, akan aku penggal kepalanya di hari ini juga. Ketika itu orang-orang muslim tidak ada yang mau berbicara, takut ya dengan perkataan Umar bahwa Nabi hari ini tidak wafat. Nabi hari ini hanya pergi ke rumah Allah sebagaimana Musa bin Imran suatu saat akan kembali. Jangan menangis. Siapa yang mengatakan saya penggal lehernya di hari ini juga. Tapi orang-orang muslim di waktu itu terdiam semuanya. Ada dua perkiraan diamnya. Yang pertama, perkiraan diamnya karena takut dengan Sayyidina Umar. Yang kedua, karena senangnya dengan Sayyidina Umar. Takutnya karena apa? Siapa yang tidak takut ketika Umar wis kadung amuk-amuk, ya, kadung amuk-amuk itu enggak ada orang yang berani dengan kata-kata Umar. Dan yang kedua, karena sangat senang dengan Sayyidina Umar. Orang-orang muslim di waktu itu, ya, orang-orang muslim di waktu itu, oh iya, berarti benar kata-kata Umar bahwa Nabi Muhammad hanya pergi untuk mengunjungi Allah, tapi suatu saat akan kembali sebagaimana Musa bin Imran akan kembali. Jadi ini girang, Bu. Waktu itu orang-orang itu muslim girang dengan perkataan Sayyidina Umar, punya ngangan begitu bahwa oh iya berarti Nabi besok akan kembali lagi. Girang, Bu, di balik iku. Biasa kan wedi, tapi iki di balik iku ono girange berek kata-kata Sayyidina Umar. Diperhatikan ya, ini sejarah yang sungguh penting. Setelah Abu Bakar mendengarkan berita dari orang-orang muslim bahwa Nabi Muhammad telah wafat, pedihnya hati Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar tidak ada di Madinah. Waktu itu Abu Bakar ada di Sun. Di kitabnya itu mengunjungi istrinya waktu itu. Sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang paling terdekat dengan Rasulullah. Tapi kata Abu Bakar, timbang enaan Kanjeng Nabi aku tak mengunjungi istriku sedulu di Sun, ya. Sun itu mungkin daerah tetangga, enggak jauh, ya. Ketika terdengar kabar bahwa Rasulullah telah wafat, maka Abu Bakar langsung menaik coro kuat mencolot wis gak pandang bulu siapa yang diterjang di sampingnya, langsung menuju rumah Aisyah, ya. Di sana ada siapa tadi, sahabat Umar yang masih berpidato seperti ini. Dengarkan bahwa Nabi ini tidak wafat. Nabi hanya pergi, hanya mengunjungi rumah Allah di langit. Besok akan kembali sebagaimana Musa bin Imran. Tapi Abu Bakar tidak menghiraukan kayak pidatonya Umar, ya. Banyak orang-orang muslim di sekelilingnya menangis, ditabrak wae bareng Abu Bakar. Wes, aku tak menyaksikan sendiri ke rumah Aisyah. Setelah Abu Bakar sudah di depan pintu Aisyah, melihat Rasulullah wajahnya sudah ditutupi dengan but khibaro. But khibaro itu tafsirannya itu kain yang disulam orang Yaman, kata ditafsirnya gitu, ya. But yang sudah menutupi wajah Rasulullah. Abu Bakar mendekat Rasulullah,
memastikan Rasulullah ini benar-benar mati atau tidak. Dibuka wajah Rasulullah, dibuka kain butnya ya, langsung kepala Rasulullah diangkat oleh Sayyidina Abu Bakar. Dalam hati Abu Bakar, waduh, Rasulullah benar-benar sudah mati. Rasulullah sudah benar-benar mati. Nangis jero nyanggut ya. Betapa sedihnya ya. Langsung Sayyidina Abu Bakar mencium semuanya pipi Rasulullah dengan berkata, betapa sedap dan harumnya Anda Rasulullah ketika hidup, dan betapa sedapnya dan harumnya Anda Rasulullah ketika mati. Setelah itu Abu Bakar kepalanya diletakkan di bantal lagi dan wajahnya ditutupi dengan kain but tadi. Setelah itu Rasulullah bergegas untuk keluar dari rumah Aisyah untuk menuju orang-orang muslim di luar sana yang ramai, dan Umar bin Khattab hanya berpidato saja, tidak percaya bahwa Rasulullah hanya pulang ke rumah Allah sebagaimana Musa bin Imran besok akan kembali. Setelah itu didekati Abu Bakar, wahai Umar, diam Umar, sabarlah Umar, saya sudah menyaksikan bahwa Rasulullah hari ini itu benar-benar sudah wafat. Umar, Rasulullah benar-benar wafat hari ini. Setelah itu Umar tidak menghiraukan kata-kata Abu Bakar. Umar lak ngono ku ta, masan dielingno nek gak iku nek wis gak percaya, wis gak dihiraukan. Abu Bakar berkata-kata kayak gitu. Setelah itu Abu Bakar naik ke mimbar dengan berkata-kata puji syukur kepada Allah, puji syukur kepada Allah, puji syukur kepada Allah. Baru orang-orang muslim mendekat kepada Sayyidina Abu Bakar. Menak wong ono pengumuman ku marek kabeh, langsung nyawang Abu Bakar kabeh. Abu Bakar berkata, wahai saudara-saudaraku, bahwa Nabi Muhammad telah tiada. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad hari ini adalah telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, bahwa Allah selama-lamanya tidak akan mati. Ya kan? Lalu Abu Bakar juga mengatakan firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 144 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul ila akhirih al-ayah, yang artinya Muhammad hanyalah seorang rasul. Kata Abu Bakar, Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya sudah berlalu beberapa rasul. Dengan kata-kata Abu Bakar, baru orang-orang muslim sadar bahwa Nabi Muhammad hari itu adalah benar-benar wafat. Para sahabat baru percaya, bahkan Sayyidina Umar pun juga percaya di hari itu. Karena apa? Abu Bakar telah mengatakan firman Allah ketika naik di atas mimbar. Langsung orang-orang muslim deklok kabeh, nangis kabeh. Bahkan Sayyidina Umar pun kakinya sudah tidak tahan lagi karena sudah tidak kuat karena mendengar bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat. Sakit kan? Sakit. Hati Umar itu sakit dari awal ngomongin orang-orang muslim bahwa Nabi wafat, tidak menerima. Sakit. Karena apa? Karena saking mencintai Rasulullah sehingga hati Umar sakit. Kita bayangkan sendiri, kalau kita saling mencintai dengan seseorang, kalau ada putusnya, ada perpisahan, sakit kan? Nggih, ngerasakan sakit nggih? Sakit sampai dinyanyi sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Loh, sampai ngono aja, saking sakitnya.
Guyon cekak tekan, nggih, cekak tekan. Kalau sudah meresapi dengan sejarah-sejarah seperti itu, ya Allah, saya belajar di situ. Kalau saya membaca sejarah itu, aku membayangkan Daneo, aku di waktu itu hidup di masa-masa itu, betapa hancurnya hatiku juga. Ya, saya membaca sejarahnya saja hatiku juga pilu, menangis Bu. Jangan kayak menangis dah. Menangisnya, ini mboten gak ada beras, ini mboten gak ada arto, kayak baru menangis Bu. Sing kanggo nyelametno sampean lho. Napa? Kanjeng Nabi. Bapak Ibu ingkang kula hormati dan santriwan-santriwati yang saya cintai. Tapi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, yang kita selalu ucap setiap hari, yang selalu kita ucap setiap nafas kita. Tapi ucapan Allahumma sholli ala Muhammad selalu mengharumkan seluruh alam sampai di akhir nanti. Jadi tidak heran kalau Sayyidina Umar berkata bahwa Nabi tidak akan mati. Memang benar-benar Nabi tidak akan mati dan tidak akan mati. Ya kan? Itu pada hakikatnya di sanubari hati kita. Sampun Bu nggih. Sampun. Mudah-mudahan yang saya sampaikan saged manfaat Bu nggih. Nggih, saged manfaat. Kok mulai cek ceritane bojone, tak critani hadis, Pak. Aku cek mlebu swarga meneh, Pak. Ngono nggih. Nggih, niki kan ngendikane Kanjeng Nabi piyambak, nggih. Nggih, monggo kula tutup acara niki kalian sholawat wajib. Sholawat wajib kita menanti umat Islam, ketika umat Islam menanti kelahiran Rasulullah, dan sholawat ini adalah wajib kita baca setiap kita memperingati atau merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sareng-sareng. Saya tak benar. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu al-jahul indallah innal musina qad ja'u li dhanbi astaghfirullah. Monggo ya Sayyidi
mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.